Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa keluarga besar Madinah Islamic School yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Bapak Ibu guru, ayah bunda, dan ananda sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan pujian yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan karunia dan nikmatnya Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan hadiah yang sangat banyak, yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang beriman setiap setahun sekali. Banyak hadiah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama adalah hadiah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, al-maghfirah. Sehingga bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah. Kalau pada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan kepada kita, tanpa kita harus meminta ampun kepada Allah, asalkan kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, siangnya kita melaksanakan saum, ibadah puasa dengan niat yang ikhlas, dengan penuh perhitungan, dengan penuh kesungguhan, dan malamnya kita melaksanakan qiyamul lail, memperbanyak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah lalu. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan, "Innallaha farada syiyama Ramadan wa sanantu qiyamahu. Wa man shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunub ka yaumi waladathu ummuhu." Rasulullah SAW bersabda, wa kama qala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempardukan atau mewajibkan puasa di bulan Ramadan, dan aku, kata Rasulullah, menyunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail di malam harinya. Barang siapa yang di siang harinya melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum, dan di malam harinya melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud atau yang kita kenal dengan sholat tarawih, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, dengan penuh kedisiplinan dari awal sampai akhir, maka ketika berakhirnya bulan Ramadan, kita keluar dari bulan Ramadan, maka keluar jugalah dosa-dosa kita dari diri kita, seperti keluarnya bayi dari perut ibunya saat kelahiran. Jadi pemirsa Madinah Islamic School, ini adalah kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barokah ini. Nah,
sampai kapan jarak pengampunan itu yang disebutkan di dalam hadis yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dijelaskan dalam hadis yang serupa bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan dari setelah bulan Ramadan tahun lalu sampai datangnya bulan Ramadan tahun ini. As-salatu maktubah wal jumu'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafaratun ma bainahunna. Antara sholat fardu yang kita lakukan setiap hari dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan adalah saat di mana Allah menghapus dosa-dosa di antara kedua waktu itu. Asalkan kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah seperti syirik, durhaka kepada orang tua, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pemirsa Madinah Islamic School, bahwa ampunan yang Allah berikan itu adalah ampunan 1 tahun dari mulai kita setelah melaksanakan bulan Ramadan tahun lalu sampai datangnya bulan Ramadan tahun ini. Nah, setidak-tidaknya inilah yang harus kita raih di bulan Ramadan. Karena kalau kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita dianggap orang-orang yang paling rugi, paling menyesal nanti, ya. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perawi hadis lainnya, bahwasannya akan sangat merugi orang-orang yang apabila dia adraka Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, ya, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yughfar lahu. Dia tidak mendapatkan ampunan karena bulan Ramadan yang datang menemuinya. Ya, padahal dia sebulan penuh bersama dengan bulan Ramadan. Tapi ketika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang yang seperti ini akan dikategorikan sebagai orang yang paling menyesal hidupnya dan paling merugi hidupnya, ya. Makanya mari ya kita upayakan puasa kita bisa kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Begitu juga kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail dengan sesungguh-sungguhnya agar kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah diturunkannya hadiah diturunkannya Al-Quran kepada kita. Syahrul Ramadan, ya, unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah kekhususan bulan Ramadan. Satu-satunya kalimat Ramadan itu hanya ada di dalam ayat ini, dan Allah menyatakan bahwa di dalam bulan ini, di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Inilah kekhususan yang paling, ya, istimewa, ya, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak, ya, berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya, agar kita bisa menyelami, memahami Al-Quran dan kemudian mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi ahlul Quran atau menjadi orang-orang yang hamalatul Quran, orang-orang yang senantiasa, ya, menyatu dengan Al-Quran setiap harinya, tidak berpisah dengan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Dan insyaallah kalau kita bisa seperti ini, kita akan menemukan keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, inilah dua hadiah yang besar yang Allah berikan di bulan Ramadan, dan insyaallah untuk hadiah yang ketiga belum kita bahas. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lainnya, kalau memang ada masih ada pertemuan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita di selama bulan Ramadan ini. Ya, dijaga kesehatan kita lahir dan batin sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan menghidupkan bulan Ramadan baik siang dan malam untuk
memperbanyak atau dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari Ramadan kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.